diperintahkan terkait dengan pembinaan kinerjanya, kemudian bagaimana strategi pengembangan kompetensi di Kementerian Keuangan, dan kemudian arah pembelajaran yang terintegrasi di Kementerian Keuangan. Nah, tadi seperti yang sudah sampaikan, memang kami kantornya berada dari Sabang sampai Merauke. Ini saya lihat ya, ini teman-teman para peserta di sini yang memang juga berada dari Sabang sampai Merauke, mungkin juga familiar ya, mungkin di kotanya masing-masing juga ada kantor Kementerian Keuangan yang ada di situ ya, seperti itu. Oke, dan ini adalah apa sih tantangan dan kebutuhan yang sekarang dihadapi oleh Kementerian Keuangan. Tentunya sekarang ini tantangan yang memang sangat jelas gitu ya di depan mata kita itu adalah adanya pandemi COVID-19 yang benar-benar itu merupakan suatu disrupsi yang benar-benar sangat cepat dan mengubah segalanya gitu ya. Namun demikian ternyata kita semua itu dihadapkan dengan sesuatu yang harus berubah dengan cepat, bisa juga survive gitu ya, seperti itu. Nah, di samping itu juga perubahan perekonomian global ya, tentunya dengan adanya pandemi tersebut juga terkait dengan masalah pengelolaan keuangan negara, bagaimana shifting kita gitu ya dengan keuangan negara yang berdarah-darah karena kemudian adanya pandemi COVID itu, dan juga kemudian dengan adanya teknologi informasi yang mau tidak mau ini harus kita terapkan gitu ya dengan adanya kejadian-kejadian yang ada sekarang ini, seperti itu. Nah, memang dari sisi seperti ini, dari tantangan-tantangan seperti ini, kemudian memang ternyata kemudian ada terdapat banyak kebutuhan, dan saya kira memang kebutuhan ini tidak hanya ada di Kementerian Keuangan ya, tetapi kemudian juga saya kira di semua organisasi pemerintah juga perlu yang seperti ini. Nah, yang satu adalah perubahan organisasi dan proses bisnis yang ramping dan efisien. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa arahan dari Pak Wapres itu ya, bahwa untuk ASN ini kita perlu adanya organisasi yang matriks ya. Kemudian juga Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa kita perlu ada the layering seperti itu. Dan kemudian juga perlu adanya super apps misalnya gitu ya dari Pak Wamen, dan juga penggunaan dari squad team. Nah, saya kira dengan pemimpin-pemimpin kita yang visinya itu sangat jauh ke depan, saya kira ini memang perlu adanya perubahan organisasi dan proses bisnis, dan ini perlu dilakukan secara cepat ya, yang ramping dan efisien. Nah, jadi organisasi matrik, dan kalau ke depan kemudian kita semua sudah berubah menjadi jabatan fungsional, ini saya kira ini akan bisa terjadi seperti itu. Apalagi kemudian nanti sudah ada squad team gitu ya, sudah ada squad team tidak hanya ada di Kementerian Keuangan, tetapi kemudian bisa juga antar kementerian misalnya, atau antar KL gitu ya. Nah, itu mungkin nanti akan lebih efisien lagi sebenarnya ya penggunaan dari SDM kita. Dan kemudian ada perubahan cara kerja. Nah, di kami itu memang ada yang namanya, kami mempunyai program yaitu namanya Ruang Kerja Masa Depan atau RKMD, di mana memang sebenarnya RKMD ini sudah kami gagas sejak tahun 2016 lalu, di mana seperti tadi juga Pak Suparnawa katakan bahwa perlu ada yang namanya flexible working arrangement ya. Cuman memang waktu itu kita sudah bikin survei, persiapan gitu ya, dan tapi pelaksananya agak ini, tapi kemudian tiba-tiba ada pandemi, dan semua yang kita rencanakan langsung terlaksana pada saat itu juga ya. Nah, salah satu hal yang memang kemudian kami lakukan selain kerja WFH, WFO gitu ya, dan juga kami sekarang sudah memakai yang namanya common place ya. Jadi sekarang ruang kerja itu tidak lagi satu orang pekerja mendapatkan satu meja, tetapi ruang kerjanya yang terbuka dan semua orang bisa bekerja dari mana saja, dan kemudian bisa memakai komputer yang mana saja, seperti itu. Karena memang kemudian untuk data juga itu sudah ada di cloud, jadi nanti bekerja juga dari situ. Nah, itu salah satu hal yang kemudian kami lakukan ya. Selain memang tadi bekerja dari WFA dan WFO itu ya. Dan kemudian apa yang memang kita perlukan di sini? Yang pasti memang infrastruktur IT yang sangat-sangat kuat seperti itu. Jadi tadi juga dipertanyakan juga bagaimana kemudian cara kita mengukur kinerja orang-orang yang bekerja secara WFH gitu. Nah, memang yang di sini yang kemudian harus kita lakukan pertama, memang kita harus punya infrastruktur ya. Kalau memang kita ingin melihat bagaimana kerja seseorang itu, kalau dilihat dari sisi aktivitas, tentunya kita nggak bisa juga kita ya monitor satu persatu. Namun demikian, kalau dengan memakai infrastruktur IT,
artinya apapun yang dilakukan oleh orang tersebut itu akan bisa terekam di sistem ya, dan kemudian outputnya apa itu juga akan bisa terlihat. Nah kalau di kami ini infrastruktur yang kami lakukan ini seperti semacam super apps gitu ya, seperti yang dimintakan oleh Pak Wamen, yaitu ada OA, Office Automation, di mana di dalamnya juga itu ada yang namanya My Task. Di situ kita semua harus menuliskan apa yang kemudian kita lakukan pada hari itu, dan kemudian perencanaan apa sih yang kita lakukan pada hari itu, dan kemudian outputnya apa. Jadi di situ sudah ada semua, termasuk juga memang di situ standar waktunya juga sudah ada di situ, sehingga dari situ kemudian kita bisa melihat dan kemudian kita bisa memonitor bagaimana pekerjaan seseorang seperti itu. Nah, sistem aplikasi yang terintegrasi. Jadi di sini memang infrastrukturnya tidak berdiri sendiri, tetapi memang semua sistem aplikasi ini sudah terintegrasi. Jadi baik dari sisi OA gitu ya, kemudian juga dari sistem HRIS itu semuanya harus terintegrasi seperti itu ya. Nah, kemudian manajemen data yang handal. Nah, di sini memang diperlukan adanya big data, data science, data analitik, di mana memang sekarang untuk data analitik itu di kami dijadikan sebagai IKU ya, indikator kinerja utama bagi setiap unit eselon 1, dan kemudian diturunkan ke bawahnya itu harus ada untuk masing-masing probis. Jadi probis itu kemudian memang harus dilakukan, tidak lagi boleh dilakukan secara manual, tetapi semuanya harus dilakukan secara digital seperti itu. Nah, di kami ini sekarang juga tidak ada lagi yang namanya tanda tangan basah, semuanya sudah memakai DS, digital signature, dan juga sudah paperless sama sekali. Memang kita tidak memakai lagi kertas itu ya. Dan kami juga sudah punya MOU dengan BKN, jadi semua data yang kami kirim ke BKN itu semuanya sudah dalam bentuk digital ya, dan tidak ada lagi yang memakai tanda tangan basah. Ya, terima kasih juga, BKN juga sudah sangat maju pemikirannya dalam hal ini, dan saya kira ini mungkin juga bisa kita terapkan untuk teman-teman yang ada di KL maupun di Pemda yang lain. Nah, kemudian juga manajemen pengetahuan, knowledge management ini juga sangat penting. Kenapa? Karena untuk manajemen knowledge management itu kita perlukan, sehingga kemudian nanti transfer knowledge dari satu orang ke orang lain itu bisa dengan mudah terjadi gitu ya. Jadi orang itu tidak lagi pengetahuan seseorang tidak lagi dipegang oleh dirinya sendiri, tapi itu kemudian harus disebar, dan itu memang kami buat yang di dalam namanya KLC ya, Kemenq Learning Center. Itu semua terkait dengan pengetahuan yang harus dan bisa dipelajari oleh pegawai Kementerian Keuangan, baik yang terkait dengan tusinya ataupun yang tidak terkait dengan tusinya, itu ada di sana ya. Baik yang itu kemudian bisa dengan free will, artinya tanpa harus dia dibuatkan ST untuk mengikuti suatu diklat, tetapi kemudian dia bisa dengan mudahnya membuka KLC, kemudian dia langsung searching kira-kira pengetahuan apa yang memang kemudian dia perlukan. Itu yang sudah kami coba lakukan sampai dengan sekarang ya. Nah, dan ini kemudian kami juga menginginkan adanya transformasi manajemen SDM yang itu unggul ya, artinya ada kayak pengalaman, ada kompetensi keahlian serta leadership yang kuat, kemudian juga produktif dan adaptif, serta SDM yang memiliki karakter, mental, dan budaya yang kuat. Nah, kemudian memang satu lagi adalah aturan nasional gitu ya. Aturan nasional ini sebagian sudah ada, tapi sebagian lagi kami melihat bahwa masih banyak yang kemudian belum bisa memenuhi kebutuhan PNS pada masa sekarang gitu ya. Masih banyak juga aturan nasional yang kemudian harus kami sih mohon untuk kemudian bisa diperbaiki, untuk kemudian bisa dijadikan acuan gitu ya, karena masih banyak yang kemudian sifatnya masih ambigu gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini transformasi manajemen SDM ya. Jadi di sini kami menginginkan SDM Kemenq yang unggul, produktif, adaptif, dan juga berakhlak ya. Nah, di mana outcome itu adalah kita bisa mengoptimalisasi SDM gitu. Jadi di sini nanti SDM itu kita optimalisasi tidak hanya bekerja di bidangnya atau di unitnya sendiri, tetapi kemudian bisa kita optimalisasikan untuk bekerja di unit yang lain juga, seperti itu ya. SDM kompeten dan adaptif artinya
dia kemudian bisa bekerja, memang dia mempunyai keahlian di situ, dia mempunyai kompetensi dan juga dia bisa adaptif. Jadi artinya dia tidak hanya bisa bekerja di bidang itu, tetapi kemudian juga bisa adaptif dan agile ya. Unggul artinya kita memang menginginkan bahwa kita punya competitive advantage di sini ya bagi talent-talent kita. Nah, kemudian tentunya peningkatan kinerja dan kesejahteraan, kemudian ada afirmasi gender dan diversity serta SDM yang benar. Nah, di sini ada beberapa hal ya, kita ingin melakukan transformasi terkait dengan masalah penataan SDM-nya, sehingga memang di sini kita perlu memetakan bagaimana setiap orang tuh punya kompetensi apa sih gitu ya. Nah, itu kadang-kadang sepertinya mudah gitu ya, tetapi sebenarnya apalagi dengan pegawai yang banyak itu sebenarnya agak ini juga gitu ya, ada agak tricky juga gitu untuk memetakan bahwa setiap orang tuh punya kompetensi apa. Tapi itu yang sedang kami coba lakukan sekarang ya. Untuk apa? Karena ini untuk juga mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Pak Wapres bahwa kita perlu nanti squad team. Ya, tentunya kalau kita ingin menggunakan squad team, kita harus tahu dulu nih, orang yang akan masuk squad team itu perlu punya kompetensi apa, seperti itu ya. Oke, dan kemudian pengembangan kompetensi. Nah, ini ada beberapa hal pengembangan kompetensi ini terkait juga kesiapan para pegawai di Kementerian Keuangan itu untuk menghadapi masa sekarang, menghadapi RKMD ini ya, ruang kerja masa depan ini. Artinya di sini tentunya tidak hanya pegawai yang harus digital savvy, tetapi juga para pimpinannya juga harus digital savvy seperti itu ya. Nah, tentunya ini juga penyiapan keahlian untuk SDM kita ya. Kemudian manajemen talenta dan sesi pada saat ini kami juga memang sudah melakukan itu ya. Dan kemudian ini tentu terus kami perbaiki. Kemudian ini manajemen kinerja dan penghargaan. Kita sampai dengan saat ini juga masih melakukan perbaikan bagaimana kemudian sistem penilaian kerja itu berbasis output dan benar-benar kemudian bisa lebih akurat lagi untuk dihubungkan dengan tukin yang diterima oleh para pegawai ya, termasuk di dalamnya juga ada pelatihan grading dan kemudian reformasi sistem penghargaan. Nah, afirmasi diversity dan kesejahteraan di sini ada pemetaan pejabat dan juga penugasan wanita. Nah, saya kira mungkin ini tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan, tetapi juga mungkin di kementerian lain yang memang mempunyai banyak kantor vertikal ya. Itu banyak mungkin PNS perempuan, PNS wanita yang kemudian sebenarnya dia mungkin pintar, tapi karena mungkin masalah keluarga sehingga dia akhirnya menolak untuk ditempatkan jauh dari keluarga dan sebagainya. Sehingga di sini kami juga memikirkan bagaimana sebenarnya kita harus menempatkan pegawai wanita tersebut pada jabatan-jabatan yang memang bisa kemudian memunculkan kompetensi dan juga kinerjanya secara lebih optimal seperti itu ya. Dan ini optimalisasi dari HRIS ya. Jadi artinya di sini optimalisasi dari IT ini untuk kemudian mengerjakan. Oke, lanjut. Nah ini hanya sekedar contoh saja Bapak Ibu bahwa memang pada saat ini kita sedang menyiapkan ruang kerja masa depan, di mana besok itu kita memang sekarang ini masih berupa organisasi yang sistemnya seperti ini gitu ya. Nah, ke depan itu kan besok kita sudah matriks ya, sebagaimana arahan dari pimpinan, dan kemudian juga nanti kita sudah kerja dalam bentuk squad team. Pada saat ini kami sudah juga banyak melakukan piloting ya, antar unit eselon 1 di dalam itu sudah coba kami buatkan banyak sekali squad team gitu kan. Termasuk juga yang perpindahan yang lebih cair ya antara satu unit eselon 1 ke unit eselon 1 yang lain. Kalau dulu mungkin antara misalnya pajak misalnya dengan kekayaan negara itu bagaimana hubungannya? Bea cukai misalnya dengan keuangan daerah gitu, itu kan nggak nyambung. Tapi kemudian kita sebenarnya punya benang merah yang sama sebenarnya selama ini memang tidak pernah kita pergunakan, itu keuangan negara. Nah disitulah itu juga Bu Menteri sendiri menginginkan bahwa Kementerian Keuangan itu adalah satu ya. Jadi sekarang memang jargon kami itu adalah Kemenq 1, sehingga tidak ada lagi nanti per unit eselon 1 itu berbeda-beda, tetapi keluar itu harus menjadi satu ya. Kementerian Keuangan adalah satu, tidak lagi berdasarkan unit eselon 1-nya yang keluar seperti itu ya. Nah, jadi untuk hal seperti itu apa sih kemudian yang memang perlu kita lakukan gitu ya. Nah, di antaranya memang perlunya memang IT ya sebagai enabler itu untuk kemudian kita melakukan itu. Kemudian juga ya digital ekosistem itu yang memang harus sangat kuat gitu ya. Dan kemudian juga untuk budaya ini, ruang kerja masa depan ini flexible working hour ya, itu ada core hour, dan kemudian flexible working
space ya. Nah, memang ke depan ini saya kira mungkin tidak lagi WFH WFO, tetapi bisa working from everywhere sebenarnya ya. Kita sekarang ini home karena memang tidak boleh keluar rumah karena adanya COVID ya. Tetapi mungkin kalau COVID sudah nggak ada, sebenarnya we can work from everywhere gitu ya. Sepanjang memang kita harus perhatikan keamanan dari data yang kita gunakan seperti itu ya. Oke, mungkin lanjut. Lanjut Mas Surya. Oke. Nah, mungkin kita sekarang bercerita terkait dengan masalah pembinaan kinerja di Kementerian Keuangan. Nah, memang di Kementerian Keuangan ini kami sangat menonjolkan bahwa pemimpin itu dalam pembinaan SDM itu pemimpin itu tidak hanya sekedar dia menjadi seorang direktur ya atau kepala bagian atau kepala seksi gitu ya, tetapi lebih dari itu. Lebih dari itunya bahwa dia tidak hanya bergerak di bidang core business gitu ya, di bidang sesuai dengan tusinya, tetapi di luar itu sebenarnya dia sebagai seorang leader juga, di mana di sini yang kami munculkan ada every manager is HR manager ya. Jadi setiap pimpinan itu selain dia memang mengolah tusinya, tetapi juga dia adalah seorang HR manager ya. Jadi dia adalah seorang manajer dalam bidang SDM ya, dalam bidang SDM. Nah, dalam leader dia juga harus bisa memberikan penghargaan bagi anak buahnya ya, menegakkan kode etik, kemudian juga dia harus pasti ya. Jadi leadership yang kami inginkan itu dia bahwa dia harus digital savvy. Kemudian dia harus bisa mengelola kinerja baik organisasinya, dirinya sendiri maupun anak buahnya ya. Dan kemudian dia juga harus bisa mengawasi dan menegakkan disiplin gitu ya di lingkungannya. Nah, kemudian juga sebagai coach, dia harus bisa membina karir ya. Kemudian arahan yang tepat ya, dan kemudian bisa mengembangkan kompetensi dari anak buahnya seperti itu ya, bisa memberikan arahan yang tepat. Jadi dia tidak hanya sekedar menuntut dari anak buahnya, tapi dia juga bisa mengarahkan dari anak buahnya. Itu yang kami lakukan ya, seperti itu. Dan kemudian sebagai role model ya. Jadi seorang atasan kami juga kemudian mereka bisa inspirasi ya, pola pikir yang cerdas, agility, digital literasi, sudah pasti menjadi influencer dan juga walk the talk ya. Jadi dia harus bisa menjadi role model seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke. Tadi seperti juga disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala BKN ya, bahwa memang dalam PP 30 dan Permen RB itu ada yang namanya pembinaan kinerja ya. Di pembinaan kerja ini ada yang namanya bimbingan kinerja ya atau coaching dan juga konseling ya seperti itu. Nah ini di kami ini sudah kami lakukan. Jadi di sini setiap atasan itu harus bisa menjadi seorang coach ya, bisa menjadi seorang konselor dan juga bisa menjadi seorang mentor ya bagi anak buahnya seperti itu. Jadi di kami pada saat ini dan sebenarnya ini sudah kami lakukan sejak tahun 2016 ya. Kami sudah memberikan semacam diklat atau pengembangan bagi setiap pimpinan gitu ya sampai dengan eselon 4 supaya mereka mendapatkan pengetahuan dan praktis terkait dengan masalah CMC ini karena mereka harus mempraktekkan itu ya. Dan kenapa memang kita melakukan itu? Ini kan jauh sebelum PP 30 itu berlaku gitu ya. Karena memang dulu kami pernah melakukan survei dengan McKinsey dan itu salah satu hal yang dihasilkan McKinsey bahwa ini ternyata antara atasan dan bawahan ini di Kementerian Keuangan kurang engagement ya. Semua terlalu sibuk dengan bekerja tetapi engagementnya kurang. Feedback terhadap bawahan itu kurang. Nah, bagaimana caranya? Jadi bahwa harus ada coaching bagi bawahan dari atasan. Nah, itulah yang kemudian sedang kami galakan seperti itu ya. Nah, jadi di sini coachingnya itu kita lakukan setiap atasan itu dia harus bisa meng-coach gitu ya, meng-coach. Bisa juga menjadi mentor di situ ya, bisa juga mentor dan kemudian yang terakhir adalah menjadi konselor ya, menjadi konselor karena kalau kita lihat di PP 30 itu kan konseling itu juga ada 3 lapis ya, pertama dari atasan langsung, kemudian dari organisasi dan terakhir untuk baru kemudian konseling dari profesional seperti dan itu sudah kami terapkan di kami seperti itu ya. Coaching itu sebenarnya memang untuk memantau kinerja juga. Jadi di sini untuk melihat apakah memang target kinerja seseorang atau staf itu tercapai atau tidak, kelemahan dia apa dan kemudian apa yang harus dilakukan untuk menutupi kelemahan dia untuk mencapai target kinerja tersebut ya. Jadi itu yang kemudian dilakukan di dalam coaching.
yang kami lakukan adalah nanti setiap atasan itu dia harus melakukan namanya dialog kinerja individu, di mana itu dia harus melakukan coaching bagi setiap bawahannya, dan kemudian di situ juga selain melihat terkait dengan masalah target kinerja, capaiannya, dan juga terkait dengan masalah pengembangan apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Jadi di sini memang fungsi dari atasan itu sangat penting, karena yang tahu seseorang itu kurangnya apa adalah orang tersebut dan juga atasannya. Jadi di sini nanti pengembangan pegawai itu setelah dilakukan coaching dan kemudian disetujui pengembangan apa yang harus dilakukan, dan itu semua akan masukkan ke dalam sistem yang namanya e-performance ya. E-performance itu untuk memantau kinerja seseorang ya. Di situ nanti akan dimasukkan terkait dengan masalah target, kontrak kinerja, dan juga terkait dengan pengembangan apa yang kemudian harus dilakukan. Nah, hasil dari semua pengembangan yang kemudian dimasukkan oleh setiap individu pegawai itu akan masuk kemudian ke bagian kepegawaian di masing-masing unit dan akan masuk ke korpu ya, kemudian dari korpu itulah dari hasil masukan usulan-usulan pengembangan itu akan dilakukan kemudian pengembangan. Nah, bagaimana kemudian seseorang juga bisa tahu bahwa dia itu atasan bisa tahu bahwa dia itu punya kelemahan atau tidak, itu biasanya kita bisa melihat dari hasil, contohnya kalau kompetensi manajerial dari hasil assessment center ya, dari hasil assessment center, atau kalau untuk pelaksana kita dari hasil dari SJT, situational judgment test. Nah, dari situ akan kelihatan nilainya apakah dia memang sudah ada di level standar jabatannya atau di bawah. Nah, kalau di bawah artinya dia harus mengikuti diklat untuk meningkatkan standarnya tersebut ya. Nah, seperti itu. Di samping itu kami juga mempunyai ada yang namanya online group coaching. Nah, di situ nanti coachingnya akan dilakukan oleh para asesor ya, untuk kemudian nanti para pegawai yang memang masih mempunyai gap ya terkait dengan masalah dengan standar kompetensinya, itu harus melakukan action plan, dan itu sifatnya adalah memang langsung praktek, sehingga kemudian mereka bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, itu adalah hal-hal yang memang kita lakukan, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kinerja seseorang dengan cara meningkatkan kompetensi yang bersangkutan. Saya kira mungkin waktunya sudah bisa, mohon maaf Pak, kalau ini memang banyak sekali yang mau ingin saya kan. Tapi mungkin untuk sementara bisa cukup sampai di situ dulu mungkin Bapak. Terima kasih.